Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan saya hari ini. Perkenalkan dulu, nama saya Astri Fikrian Sajidah, rekan Bapak dan Ibu semua, insya Allah CGP Angkatan 10. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi disiplin positif di sekolah. Diseminasi budaya positif berkaitan dengan penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMA Negeri 1 Sukajaya. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu, tapi ini pertanyaannya tipis-tipis, tenang aja Pak. Ketika saya menyampaikan tentang budaya positif, apa yang berada dalam pikiran Bapak dan Ibu berkaitan dengan budaya positif? Pak Dede sepertinya sudah menyiapkan jawabannya. Baik, terima kasih Bu Asri. Menurut saya untuk diseminasi budaya positif di kelas itu, pertama mengajak siswa ke jalan yang hal-hal yang positif ya, yang baik dalam pengembangan pembelajaran, model pembelajaran dan gaya pembelajaran. Itu menurut saya Bu Asri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti yang di-highlight itu melakukan hal-hal yang positif. Kemudian dari Ibu gurunya mungkin ada yang mau menyampaikan, atau Pak Jul ada yang mau disampaikan kalau yang berkaitan dengan budaya positif, apa yang berada dalam, menurut Bapak budaya positif itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya budaya positif itu adalah budaya yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap siswa, dimulai dari yang terkecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian memperhatikan setiap materi yang disampaikan oleh guru, bertutur kata yang baik, terus sikap sopan terhadap sama teman, itu merupakan budaya positif seperti itu. Baik, terima kasih Pak Jul. Jadi kalau tadi Pak Dede menyampaikan budaya positif melakukan hal-hal yang baik, kalau dari Pak Jul itu prakteknya ya Pak ya, budaya positif di sekolah itu harusnya seperti apa? Salah satunya berbicara yang baik, menjaga kebersihan kelas tadi ya. Apakah budaya positif barusan sudah disampaikan oleh Pak Jul dan Pak Dede? Lalu apakah penting budaya positif itu diterapkan di sekolah ketika sudah mengetahui bahwa budaya positif itu hal-hal yang baik, contohnya melakukan berbicara yang baik, bertutur kata yang baik, menjaga kebersihan. Nah, seberapa pentingkah budaya positif itu diterapkan di sekolah? Pak Isan boleh ikut membantu menjawab mungkin? Apakah penting diterapkan di sekolah kita? Itu sangat penting karena bagaimanapun yang namanya budaya positif itu pasti kaitannya dengan akhlak, ada sopan santun di sekolah gitu. Jadi sangat penting perannya di sekolah supaya mencetak generasi yang berakhlakul karimah. Terima kasih Pak Isal, luar biasa sekali jawabannya. Jadi budaya positif itu nanti korelasinya atau dampaknya adalah berkaitan dengan akhlak ya Pak ya. Jadi harus saling berkaitan. Jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini diawali tentunya dengan adanya perubahan paradigma yang berkaitan tentang teori kontrol. Nanti kita bahas teori kontrol itu seperti apa, paradigma perubahan itu seperti apa. Bahkan selama ini kita barangkali sebagai guru berkewajiban mengontrol perilaku siswa. Selama ini kita merasa bahwa kita tuh bisa mengontrol perilaku siswa, padahal kenyataannya yang bisa mengontrol siswa itu adalah siswa itu sendiri. Jadi posisi guru itu bukan sebagai pengontrol, tapi dia sebagai penuntun. Lalu apakah penting diterapkan di sekolah kita budaya positif itu? Tentu saja sangat penting karena dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak murid, sehingga mereka nantinya akan menjadi siswa yang berkembang
bertanggung jawab, berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur, yang tentunya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang nantinya akan mengarah kepada pembentukan profil pelajar Pancasila. Nah, tentunya seorang guru itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya tersebut nantinya akan dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang berkaitan dengan budaya positif. Apa aja konsep intinya? Yaitu disiplin positif, kemudian nanti kita memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian kita juga nanti harus tahu apa sih posisi kontrol guru itu kita sebagai apa aja. Pembuatan keyakinan kelas di kelas, bukannya membuat peraturan tapi membuat keyakinan kelas. Kemudian di akhir adalah kita harus bisa melakukan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi sudah tidak dengan hukuman, tapi kita mengusahakan untuk melakukan restitusi. Nah, ini dia konsep budaya inti atau konsep inti dari budaya positif. Saya membaginya ke dalam 8 bagian berkaitan dengan konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah adanya perubahan paradigma belajar. Tadi yang berkaitan dengan kontrol guru. Yang kedua, nanti kita akan membahas tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan di akhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern yang tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ini sendiri di sini sudah diperlihatkan ada 5 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu itu menjadi landasan utama profil pelajar Pancasila ya, karena kita semua guru pasti pada akhirnya ingin siswa-siswi kita beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Kenapa? Karena Indonesia dengan segala variasinya, keseragamannya, maka kita mengharapkan siswa-siswi kita berkebinekaan tunggal. Selanjutnya bergotong royong. Bergotong royong di sini tidak hanya dalam konteks bersih-bersih bersama, tapi siswa harus bisa melakukan kolaborasi juga dengan teman-temannya yang lain atau bahkan dengan lintas sekolah atau bahkan dengan guru. Kemudian siswa diharapkan juga menjadi kreatif, ada pelajar Pancasila, bernalar kritis, apalagi sekarang generasinya sudah banyak sekali ya, dari mulai generasi Z, nanti sebentar lagi kita akan mengajar generasi Alpha, maka tingkat nalar kritis siswa pasti akan semakin bertambah lagi. Maka kita harapkan siswa-siswi itu memiliki nalar yang kritis. Kemudian juga mandiri, selain dituntut untuk bisa berkolaborasi, mereka juga dituntut untuk bisa mandiri. Jadi bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila berkaitan dengan paradigma baru, pemahaman pembelajaran dengan paradigma baru. Berkaitan dengan paradigma pembelajaran baru, hal ini berkaitan dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi selama ini mungkin saya termasuk Bapak dan Ibu guru, kita sering mengalami yang namanya miskonsepsi dan teori kontrol. Salah satunya adalah guru biasanya berpikir bahwa kita bisa mengontrol siswa. Jadi maunya kita terhadap siswa itu diturutin sama siswa. Padahal ternyata itu adalah bagian dari miskonsepsi teori kontrol. Atau kita biasa menyebutnya ilusi kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya guru itu nggak bisa mengontrol murid, cuman seolah-olah guru itu seperti bisa mengontrol murid. Makanya itu disebut dengan ilusi. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selama ini kita sering bilang gini, mungkin beberapa ada guru yang menyelesaikan masalah dengan siswa dengan bilang, ibu kecewa dengan kamu, harusnya kamu bisa melakukan ini lebih baik lagi, harusnya kamu bisa bekerja lebih keras lagi. Nah, dengan kita membuat siswa merasa bersalah, tadinya kita berpikir bahwa murid itu akan menjadi lebih baik lagi, padahal itu hanyalah sebuah ilusi.
Jadi belum tentu ketika kita membuat siswa merasa bersalah, siswa itu akan memiliki karakter yang kuat. Bisa jadi justru memberikan karakter yang lemah. Misalnya, siswa itu menjadi tidak percaya diri, menjadi mentalnya menjadi down karena dia merasa rendah diri, bisa jadi seperti itu. Kemudian miskonsepsi yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Seringkali kita merasa bahwa dengan memaksa itu siswa akan mengikuti atau nanti lama-lama dia juga akan benar dengan sendirinya. Padahal itu hanyalah sebuah ilusi, karena motivasi itu harus muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Ilusi yang selanjutnya adalah ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita akan mempelajari di slide-slide selanjutnya. Kemudian berkaitan dengan ilusi atau paradigma perubahan barusan, kita sudah sewajibnya mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Seperti apa stimulus respon? Nah, ini adalah poin-poinnya. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya kita meminta orang itu pandangannya harus sama dengan kita, padahal sudah saatnya kita meyakini bahwa kita itu, orang-orang itu memiliki pemahamannya masing-masing, punya pemikirannya masing-masing, punya kepalanya masing-masing. Jadi kita harus sudah memahami bahwa pandangan orang lain itu bisa saja tidak sama. Kemudian stimulus respon yang kedua adalah kita biasanya perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi langsung dijudge gitu ketika siswa melakukan kesalahan. Ketika siswa melakukan sesuatu yang buruk, oh itu adalah kesalahan. Padahal ketika kita bergeser ke teori kontrol, kita bisa mencari tahu dan menggali bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi harus kita cari tahu dulu nih kenapa seorang siswa itu sampai melakukan suatu kesalahan. Jadi tidak bisa langsung kita anggap sebagai suatu perbuatan buruk itu sebagai suatu kesalahan. Jadi kita cari tahu dulu alasannya kenapa sampai siswa itu melakukan sesuatu hal yang buruk. Selanjutnya yang ketiga adalah orang lain itu bisa mengontrol saya. Itu adalah teori stimulus respon. Nah sekarang kita sudah mulai harus belajar beralih bahwa hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kan kadang kita mungkin kalau di sekolah siswa suka gini, mungkin dalam arti ngasih tugas nih biar anak ini nurut atau anak ini kapok misalnya ketika tidak menyelesaikan tugas. Terus anak ini menyelesaikan tugas, bukan berarti kita bisa mengontrol siswa tersebut. Tapi maksudnya adalah siswa itu memberikan kesempatan kepada diri dia sendiri untuk mengikuti apa yang diminta oleh guru tersebut. Jadi sebenarnya siswa itu sendiri yang memiliki kontrol atas diri dia sendiri. Selanjutnya stimulus pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Saatnya kita tidak melakukan pemaksaan, tapi saatnya kita melakukan kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir adalah seringkali dulu paradigmanya kita berpikir bahwa sesuatu itu akan ada menang ataupun kalah. Tapi saat ini dari kontrol atau pilihan kita bisa berpikir bahwa menang dan menang. Jadi ada win-win solution. Kalau bisa menang bareng-bareng, kenapa harus menang dan kalah seperti itu? Nah, kemudian sekarang kita beralih ke konsep inti selanjutnya berkaitan dengan perubahan paradigma baru, yaitu disiplin positif. Sekarang saya mau tanya lagi Bu, kalau tadi budaya positif, kalau ini disiplin positif. Kalau budaya itu ruang lingkupnya lebih luas. Kalau disiplin itu bagian dari konsep-konsep inti untuk bisa mencapai budaya positif. Nah, dari kata disiplin positif, mana yang menurut Bapak dan Ibu paling familiar? Disiplinnya aja, positifnya aja, atau disiplin dan positif, atau disiplin positif? Ada yang mau menyampaikan? Yang sering itu mah yang ingat ya, disiplin itu yang sering ya, disiplin. Disiplin mungkin kalau untuk secara umumnya aturan yang harus atau norma yang harus dilaksanakan oleh siswa. Disiplin dalam segi hal apapun, di waktu, disiplin dalam berpakaian,
gitu. Yang pemilihannya disiplin. Baik, tepat sekali Bapak. Jadi disiplin itu berkaitan dengan tata tertib atau peraturan ya Pak. Nah, namun dalam disiplin positif ini konteksnya betul sekali tentang tata tertib, tentang peraturan. Nah, di sini kita akan berusaha bagaimana memunculkan rasa tanggung jawab siswa dari dalam diri dia sendiri. Jadi motivasinya harus intrinsik, motivasinya harus muncul dari dalam diri sendiri. Disiplin sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi di sini siswa itu diharapkan muncul dari dalam diri sendiri tanpa dia mengharapkan imbalan, reward, atau ingin dipuji oleh orang lain. Sebagai pendidik, tujuan kita tentunya menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka akan berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan tentunya akan memiliki disiplin motivasi intrinsik dari perubahan perilaku dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang kurang baik menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Pendekatan disiplin tentunya tentang kepada anak tentunya bisa secara langsung maupun tidak secara langsung. Hal ini berkaitan dengan bagaimana diri dan cara kita sendiri, baik konteksnya sebagai orang tua, guru, orang dewasa, dapat memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Nah, ini adalah contoh salah satu kolaborasi pendekatan saya bersama anak murid saya. Salah satunya kita bisa selalu ikut serta dalam setiap momen-momen penting bagi anak murid. Ada momen siswa ketika praktek, momen siswa ketika membuka hasil SNBT, kemudian momen bersama siswa ketika ada kegiatan-kegiatan sekolah. Selanjutnya, dalam menciptakan disiplin positif, kita juga harus melibatkan beberapa tokoh-tokoh orang-orang yang penting dalam ekosistem pendidikan. Contohnya, di slide yang pertama, saya mengkomunikasikan terlebih dahulu tentang disiplin positif bersama Bapak Kepala Sekolah. Kemudian kita menyampaikannya kepada anak murid dan juga melakukan sosialisasi dengan para guru-guru. Tadi kita sudah belajar tentang disiplin positif. Selanjutnya kita juga harus tahu nilai-nilai kebajikan universal. Kenapa ini harus kita kuasai, kita ketahui? Karena nantinya ini akan menjadi tujuan dari siswa-siswi kita yang ada di sekolah. Ketika dia melakukan aktivitasnya, tentunya harus punya batasan dan tujuan nih, mau seperti apa diri mereka ke depannya. Nah, ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, ini hanya beberapa contoh ya. Saya merangkumnya ke dalam 3 hal. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama. Jadi nanti kalau ini nanti arahnya ketika kita membuat keyakinan kelas, kita bisa menyampaikan nilai-nilai kebajikan universal. Tentunya disepakati bersama. Jadi tidak memperhatikan bahasanya apa, sukunya apa. Jadi ini lintas bahasa, lintas suku. Kan putra putri didik kita kan lintas bahasa, lintas suku ya. Lintas suku nggak kalau di Sukajaya? Nggak. Kebetulan nggak ya. Kan mungkin ada Jawa, Sunda, Batak mungkin ada ya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal yang ketiga yaitu tentunya kita sudah tidak asing lagi, berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang tadi sudah disampaikan, ada
ada 5 profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini yang nantinya kita jadikan tujuan untuk anak didik kita. Selanjutnya, berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kenapa dibahas kebutuhan dasar manusia dalam budaya positif? Karena ketika berkaitan dengan siswa, dengan kita mengetahui nilai dasar manusia, maka kita akan tahu kekurangan atau hal-hal yang belum dimiliki siswa itu apa, sehingga dia melakukan satu hal yang kita anggap sebagai suatu kesalahan, atau mungkin kadang ini anak bikin masalah aja nih. Nah, kita bisa mengidentifikasinya dengan kita mengetahui kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini kita kaitkan dengan kebutuhan dasar anak murid. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan tentunya memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada apa aja sih nilai dasar kebutuhan manusia? Nah, ini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi secara alamiah, secara naturally, law of nature, bahwa siswi kita itu otomatis mereka punya perasaan untuk bertahan hidup. Makanya kadang kalau kita masuk ke kelas pagi-pagi, ada yang ngantuk, ada yang rebahan, itu mungkin ada nilai dasar yang belum terpenuhi. Salah satunya adalah nilai dasar makan, mungkin ya belum sarapan. Oh, berarti ini anak suka ngantuk dan lain-lain. Mungkin nilai dasar yang belum terpenuhinya adalah lapar. Kemudian nilai dasar yang kedua, nilai kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang. Bisa jadi kita tahu sendiri bahwa di SMA Negeri 1 Sukajaya ini siswa-siswinya memiliki latar belakang, mungkin Pak Arif ya, guru BK tahu ya, latar belakang dengan anak-anak broken home-nya yang banyak ya. Nah, bisa jadi kan ketika di sekolah ini dia membuat satu masalah, bisa jadi itu menjadi salah satu alasan nilai dasar kasih sayang siswa itu belum terpenuhi, atau kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu kebebasan. Anak murid kita tuh memiliki gaya belajar yang macam-macam. Nah, ada yang kinestetis, ada yang butuh bergerak-gerak, ada yang senangnya belajar sambil diem aja. Nah, itu kan jadi PR juga ya untuk kita dipelajari lagi. Bisa jadi ketika anak yang bolak-balik izin ke WC, nah itu ada nilai kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Mungkin gaya belajar mereka gaya belajar kinestetis. Nah, itu adalah kebutuhan dasar kebebasan. Atau berkaitan dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kebutuhan dasar yang keempat yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kita sebagai guru juga perlu menciptakan kegiatan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan dasar anak murid, khususnya yang berkaitan dengan kesenangan. Misalnya kalau Pak Hisam tuh kan suka ngelawak mungkin ya kalau di kelas ya. Nah, berarti Bapak sudah memenuhi kebutuhan dasar kesenangan untuk siswa. Tapi ada juga mungkin yang tegang, tapi memberikan kebutuhan dasar kesenangannya dengan cara yang lain. Mungkin suka traktir makan, kan itu juga kesenangan ya. Bu Ella mungkin bawa ciki kalau ke sekolah, ke kelas, jadi terpenuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Siswa-siswi kita pada dasarnya pasti membutuhkan yang namanya diakui kemampuannya ya. Mereka butuh disentuh wilayah harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian rasa untuk memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, berkaitan dengan apa materi ini? Selanjutnya, nah, berkaitan dengan supaya nanti ketika kita sudah menganalisis, kita bisa memunculkan motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada berapa Bapak dan Ibu yang diketahui, ada berapa motivasi? Ada 2. Yang pertama motivasi eksternal dan motivasi internal, atau ekstrinsik dan intrinsik. Nah, tujuan dari
kita melakukan budaya positif adalah supaya di akhir itu kita bisa menghadirkan siswa-siswi yang memiliki budaya positif yang munculnya dari dalam diri mereka sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, motivasi eksternal biasanya ketika siswa mematuhi suatu peraturan atau melakukan satu kebaikan, itu ada dua motivasi eksternal. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biar nggak dihukum, berangkat sekolahnya nggak telat atau pakai sepatunya warna hitam daripada nanti dihukum nggak pakai sepatu misalnya. Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain nih. Supaya dipuji sama guru, maka dia cari perhatian dan lain-lain. Maka itu motivasi yang bagus, tapi dia masih eksternal. Kenapa kurang baik? Karena durasinya tidak karena motivasi eksternal itu akan banyak faktor-faktor yang akan membuat dia kembali kepada hal-hal yang belum baik gitu. Nah, yang penting itu adalah memunculkan motivasi internal, di mana dia sudah bisa ketika melakukan suatu kebaikan, tujuannya itu adalah penghargaan untuk diri dia sendiri dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi internal. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan disiplin yang positif dan sikap yang merdeka, kita juga harus tahu bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri dia sendiri. Jadi itu yang dimaksud dengan internal. Dia muncul atas dasar kemauan dia sendiri hingga akhirnya terbentuk karakter yang merdeka. Ketika melakukan segala suatu hal, ketika melakukan kebaikan, itu muncul dari dalam diri dia sendiri, dan dia sendiri yang memerintahkan diri dia sendiri. Nah, ini nanti ketika dalam prakteknya kita juga perlu mengetahui perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Bapak Ibu ada yang mau share? Apa itu hukuman? Bu Enda? Pak Ju lagi? Hukuman, mungkin menurut Pak Ju hukuman itu apa, Pak? Menurut saya hukuman itu adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang yang dinyatakan sifatnya atau sikapnya atau perilakunya itu bersalah. Kita menurut saya itu hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi menurut saya adalah suatu hal yang dia ketahui akan didapatkan ketika dia melakukan suatu tindakan. Restitusi belum ya Pak ya? Oke. Jadi kalau hukuman itu dia biasanya tidak terencana atau tiba-tiba ya. Terus dari segi pembawaannya biasanya dari postur tubuhnya atau gayanya itu agak-agak menyeramkan ya biasanya. Matanya melotot, tangannya gini. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi tidak melibatkan murid. Jadi langsung aja, kamu salah push up 30 kali. Kamu pakai sepatunya warna putih, push up. Tapi siswa nggak diminta dilibatkan dengan hukuman itu. Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Nah, kalau konsekuensi dia levelnya udah naik di atas hukuman. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ngajak diskusi dulu nih ke murid. Kemudian ada kolaboratif mengajarkan murid untuk menemukan solusi sendiri. Jadi kalau konsekuensi itu murid dilibatkan, tapi di konsekuensi ini ada batasan karena guru harus memegang data-data yang berkaitan dengan, misalnya kalau kesiangan lagi nanti mau ngebersihin WC. Nah, jadi ada catatan untuk guru yang melakukan konsekuensi dengan siswa. Nanti selanjutnya apa? Jadi ada evaluasinya. Nah, yang paling kita harapkan adalah adanya restitusi, yaitu terencana, disepakati sesuai peraturan murid. Murid itu dibuat nyaman dengan sikap guru yang tidak memonitor. Kalau konsekuensi kan masih dimonitor ya. Kan kemarin janji nih, kalau kesiangan kamu di buku kamu akan membersihkan WC. Nah, jadi ada monitoringnya. Tapi kalau restitusi, siswanya akan merasa nyaman karena dia sendiri yang menentukan dan dia sendiri yang memunculkan motivasi itu sendiri. Nah, selanjutnya
ketika kita sudah bisa membedakan hal itu, kita akan membahas tentang keyakinan sekolah atau kelas. Tadi dibahas kenapa sih namanya sekarang istilahnya saya baru nemu di sini di guru penggerak tentang keyakinan kelas. Biasanya saya tahunya peraturan kelas seperti itu ya. Nah, kenapa sekarang namanya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau sharing? Kalau nggak ada sama saya aja ya. Jadi guru itu berperan untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas, tentunya dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi guru melibatkan murid dalam membuat keyakinan sekolah sehingga murid itu tidak terasa dipaksa. Kalau peraturan sekolah ketika melakukan kesalahan itu seperti akan ada hukumannya gitu. Tapi kalau keyakinan kelas, murid dilibatkan dan murid akan merasa nyaman ketika melaksanakan keyakinan kelas. Nah, ini salah satu hal yang harus kita pertimbangkan ketika membuat keyakinan kelas. Satu, bersifat abstrak, berusaha pernyataan universal dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi nggak boleh nih di pernyataan kelas ditulisnya dilarang makan di kelas, jangan berisik. Tapi kita mengubah kalimatnya menjadi positif, misalnya menjaga kelas tetap kondisif, menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Jadi tidak menggunakan kalimat negatif. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, contohnya saya membuat satu video contoh keyakinan kelas di kelas 10.5.
Dan nanti dalam prakteknya kita bisa membuat stick note, misalnya ke siswa-siswa diminta untuk menuliskan keyakinan kelasnya seperti apa. Nanti di akhir guru menggeneralisir keyakinan kelas yang diinginkan oleh siswa itu. Kemudian bisa dibentuk dalam bentuk poster dan ditayang dan ditempel di ruang kelas. Nah, selanjutnya ini adalah 5 posisi kontrol guru. Sebagai guru, kita biasanya kita amati bersama, biasanya akan Bapak dan Ibu itu ada di posisi kontrol yang mana? Lebih sering di posisi, ada 5 posisi kontrol. Satu adalah sebagai penghukum, jadi memberikan hukuman kepada siswa. Yang kedua, guru akan menjadi pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga, guru sebagai teman. Posisi kontrol yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan posisi kontrol yang paling bagus adalah guru sebagai manajer. Kenapa guru sebagai manajer? Karena guru akan berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tentunya posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri berkaitan dengan kontrol diri, sehingga akan tercetak identitas positif atau berhasil pada diri murid. Saya membuat contoh 5 posisi kontrol guru. Ini yang pertama. Ayo sayang, tahu nggak kesalahan kamu apa? Sepatu. Kenapa? Harusnya sepatuan apa kalau di sekolah? Kenapa pakai sepatu? Udah nggak tahu. Pokoknya sekarang sepatunya dilepas seharian, kamu nggak boleh pakai sepatu. Simpen di meja Miss, terus kamu di push up sesuai tahun. Sekarang tahun berapa? 2024 kali. Banyak kan, Miss? Udah sesuai tanggal. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 3 tambah 10 ya? 30 kali. Sok lepas dulu. Sok push up dulu, Miss mau lihat push up dulu 30 kali. 1, hitung 2, 3. Dina, Miss kecewa sekali lihat hasil ulangan kamu nilainya nggak maksimal. Padahal harusnya kamu bisa dapat nilai lebih besar dari kemarin. Ya Miss, tapi Dina udah berusaha, tetap aja nggak bisa. Kenapa kamu nggak belajar lebih keras lagi, berusaha lebih keras lagi, jadi nilai kamu bisa maksimal? Ya Miss, berikanlah sampai kamu berusaha lebih keras lagi. Tapi kali ini serius ya, karena Miss ingin melihat kamu sukses. Bukan, telat lagi Sylvia. Ayo lari. Kenapa telat lagi? Main coba. Ya Miss, bannya bocor lagi. Bannya bocor terus. Besok lagi harus pastiin dulu ya. Dan kalian nggak bocor. Jadi sekarang kelas aja, takutnya terlambat sama guru yang lain ya. Siap Miss. Kasih ya Miss. Yuk cepet lari. Oke. Miss lihat kamu belakangan ini kalau menggunakan tugas itu sering salah. Kenapa? Ada kendala? Sebenarnya tadi agak kesulitan Miss. Oh gitu, ayo kita cari solusinya ya. Gimana kalau Miss buat jadwal belajar bersama? Terima kasih Miss, terima kasih buat jadwal Miss kasih. Oke, kalau gitu Miss nanti tiap minggu akan buatkan jadwalnya. Jangan lupa. Nilai tugas kamu sekarang banyak yang menurun. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki nilai kamu? Apa aku harus rajin latihan ya nih supaya nilai aku jadi bagus lagi? Nah itu ide yang bagus. Nah ini akan buatkan daftar rencana kegiatan pembelajaran kamu. Nanti Miss bikin evaluasi ya atau feedback dari hasil belajar kamu. Ya Miss, makasih udah selalu membantu aku jadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya sama-sama, pokoknya Miss percaya sama Lulu. Jadi kita mulai dari sekarang ya. Ya Miss. Kira-kira sebagai apa Bapak dan Ibu?
Udah mulai kelihatan tanda-tandanya. Kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai penghukum. Nah, posisi sebagai penghukum itu ini nanti kita sampai selesai dulu ya, sampai yang kelima dulu. Ini yang kedua kira-kira sebagai apa Bapak Ibu? Sudah ada gambaran Bapak Ibu kira-kira sebagai apa posisi kontrolnya? Oh, udah ada jawabannya. Sebagai pemberi rasa bersalah. Ini yang ketiga. Ini Agusnya dulu. Nah, ini sudah ada gambaran Bapak Ibu kira-kira sebagai apa? Nggak ada pemberi nasihat. Sebagai teman. Bukan pemberi magang. Ini yang keempat kira-kira sebagai apa? Sebagai ibu. Tadi kan ada 5. Yang keempat apa? Ya betul Bu Endra, Bu Atia, sebagai pemantau. Jadi tetap diberikan catatan-catatan. Terakhir, ini sebagai pemantau tentunya mengandalkan penghitungan catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku. Terakhir sebagai apa kira-kira Bapak Ibu? Sebagai ada yang kenal siapa? Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Satu konsep yang terakhir, nanti ada satu lagi sebenarnya. Yang pertama tadi sebagai penghukum. Jadi arahnya tuh positif, negatif, agak positif, mulai positif dan positif banget. Jadi sebenarnya target kita itu untuk sampai pada tahap restitusi adalah sampai pada tahap manajer. Kalau di penghukum itu tentunya tidak ada komunikasi dari guru kepada murid. Guru kadang tidak mau tahu alasannya ketika murid melakukan kesalahan, jadi main hukum aja, makanya biasanya tiba-tiba. Dampaknya positif atau negatif? Tentu saja negatif, bisa menimbulkan siswa tidak belajar dari kesalahan yang dibuat, kemudian bisa juga siswa menjadi dendam. Terus pembawaannya, kalau yang guru sebagai penghukum, dia biasanya dari segi pembawaannya itu, kalau yang saya baca dan saya pelajari itu, contohnya gesturnya tuh biasanya matanya melotot, tangannya di pinggang, kemudian suaranya keras, kemudian idenya biasanya dadakan, jadi tiba-tiba gitu, dan tidak ada dampak positif yang bisa dapat oleh siswa. Yang kedua, mulai membaik nih, guru sebagai pemberi rasa bersalah. Di sisi lain, ketika kita mengkondisikan, ibu kecewa sama kamu karena nilai kamu kurang, harusnya kan kamu bisa lebih besar lagi kan. Suara guru di situ biasanya suaranya pelan, lemah lembut, tapi kata-kata yang disampaikannya itu membuat siswa menjadi tidak percaya diri, atau dia akan menahan diri untuk bercerita. Akhirnya nanti dampaknya akan negatif karena murid tidak akan percaya diri dan tidak bisa mengeluarkan perasaan yang ada dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Ini arahnya adalah positif nih, bagus sekali ya, kan guru emang baik, bisnis sebagai teman ya. Jadi anak-anak bisa terbuka ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Tapi masih ada nih dampak negatifnya.
Negatifnya apa? Kadang ada yang bilang wibawa guru jadi berkurang. Ada juga murid itu jadi tergantung. Biasanya dia hanya nurut sama guru tersebut gitu. Jadi ketergantungan ketika yang diminta yang memberitahu kesalahan itu guru yang lain, biasanya anak murid tidak akan mau mendengarkan karena guru memposisikan sebagai teman. Yang keempat, ini sudah sangat bagus, yaitu guru sebagai pemantau. Jadi siswa dilibatkan hal-hal apa yang bisa dilakukan, solusi dari masalah yang dilakukan. Namun masih ada sedikit kekurangannya, di mana siswa masih merasa ditekan karena di situ akan ada banyak catatan-catatan, harus ada bukti-bukti hasil evaluasi seperti itu. Nah, yang paling bagus adalah yang manajer. Jadi guru memposisikan diri, mengajak komunikasi siswa dengan sebaik mungkin. Siswa diberikan kenyamanan terlebih dahulu, kemudian siswa diminta untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada dengan menemukan nilai-nilai keyakinan yang belum ada, dan guru terus memotivasi siswa untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah, ini materi yang paling terakhir dari manajer berkaitan dengan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi kita mulai berpindah nih dari yang ketika ada masalah kita menghukum, sekarang kita mulai melibatkan siswa. Ketika siswa melakukan satu pelanggaran, kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada apa saja yang harus ada di segitiga restitusi? Bukan harus ada yang ada di segitiga restitusi, jadi tidak harus tiga-tiganya, bisa salah satunya. Yaitu 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Tujuannya tentu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, karena dia sendiri yang akan menentukan solusi dari kesalahan yang dia lakukan. Nah, ini contohnya kalau mau menstabilkan identitas. Kan biasanya siswa bikin salah tuh, kita tenangkan dulu, duduk tenang dulu. Ini kan secara teori ya, tapi mudah-mudahan kita juga lama-lama bisa dipraktekkan. Kita dudukkan dulu, kita bisa bilang berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukannya, ibu atau bapak. Nah, dalam hal ini di restitusi ini kita tidak mencari kesalahan. Jadi kita fokusnya pada penyelesaian masalahnya. Jadi kita nggak nyalahin siswa. Makanya boleh bilang ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dan ini berdasarkan prinsip dari kesalahan itu adalah bagian dari proses. Tahapan yang lainnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, pada validasi tindakan yang salah, kita akan bersama-sama mendampingi siswa untuk menemukan nilai keyakinan apa sih yang tidak ada dalam diri siswa tersebut. Misalnya, siswa itu melakukan kesalahan, ribut dengan temennya, misalnya berantem atau apa. Nah, kita cari tahu bareng-bareng kira-kira nilai kebajikan apa yang belum ada dari pelanggaran yang kamu lakukan. Nah, nanti siswa yang menemukan sendiri tadi nilai kebajikan ada saling menghormati, ada mandiri, ada saling menghargai. Nah, nanti siswa memunculkan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bisa bahas di tahapan selanjutnya, yaitu dengan menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Nanti di akhir nih, ketika anak sudah curhat, sudah menyampaikan unek-uneknya kenapa dia sampai melakukan satu pelanggaran, baru di akhir kita bisa menanyakan keyakinan. Lalu apa keyakinan kelas kita? Kan kamu inginnya kelas itu saling menghargai, saling menghormati. Nah, karena nilai-nilai itu belum ada, maka kita bisa menghadirkan kepada siswa solusinya gimana supaya nilai keyakinan itu ada. Nanti dia akan menemukan dirinya sendiri. Oh, yang pertama saya mau minta maaf Bu, misalnya. Atau yang keduanya, kalau yang sering kesiangan, saya akan membangun lebih awal lagi, pasang alarm dan lain-lain. Nah, ini contoh penerapan restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Miss, ini Silvi dari tadi berisik terus, aku lagi nulis juga, lagi baca keganggu. Dan Miss,
dari segi kehajaran itu bagus, ada terus. Kemudian Miss tuh percaya kalau Silvi itu punya bakat dan potensi yang bagus dan luar biasa. Miss juga tahu kalau mungkin ada hal-hal yang membuat Silvi merasa bosan ya pembelajaran di kelas. Nanti Miss di sini ingin kasih tahu ke Silvi kalau Silvi itu bisa berbicara kepada Miss, bisa sharing ke Miss nih kalau Silvi mengalami kesulitan dalam belajar. Ya Miss. Miss juga dapat laporan kan dari teman-teman, bahkan Miss tadi menyaksikan sendiri kalau Silvi itu sering mengoperasikan handphone di kelas. Terus ditambahin lagi tuh tadi kata teman-teman, katanya Silvi itu sering tidur di jam pembelajaran yang lain. Silvi kenapa? Kita cari tahu bareng-bareng. Miss ingin tahu deh kenapa Silvi bisa ada di permasalahan itu. Silvi ngerasa bosan Miss, kadang pelajarannya terlalu sulit, terus Silvi sering gak ngerti. Jadi Silvi belum handphone atau ngerti. Oh gitu, pelajaran Miss aja atau semua pelajaran? Beberapa pelajaran lain sih Miss, khususnya yang hitung-hitungan sama hafalan. Oh gitu, iya sih, kadang memang ada pembelajaran tertentu yang bikin kita bosen ya, apalagi kalau kita nggak ngerti nih sama isi materi atau cara mengerjakannya. Miss juga sama loh, Miss tuh nggak suka sama hitungan, makanya Miss ambil jurusan bahasa Inggris Silvi. Tadinya Miss kira kalau ambil jurusan bahasa Inggris tuh nggak akan ada hitung-hitungan, tapi ternyata tetap aja ada Silvi. Tapi yang ingin Miss sampaikan dulu, apa yang Silvi lakukan itu ternyata bukan hanya merugikan Silvi, tapi merugikan teman-temannya yang lain. Karena kan Silvi main handphone tuh jadi mengganggu aktivitas belajar teman-temannya yang lain kan? Ya, sampai di sini Silvi ngerti yang belum tepat dilakukan oleh Silvi itu apa? Ya Miss, Silvi tahu, Silvi mengerti. Nah, kira-kira keyakinan diri apa yang harusnya Silvi miliki untuk tidak melakukan hal tersebut? Disiplin, tanggung jawab, sama saling menghargai. Miss senang mendengar kamu menyadari itu. Sekarang menurut Silvi, cara terbaik apa yang menurut Silvi bisa dilakukan untuk menghadapi kebosanan dan kesulitan belajar itu? Nah, termasuk di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan kedisiplinan, tanggung jawab, dan saling menghargai. Ayo deh kita sama-sama cari solusinya bareng-bareng supaya Silvi nanti mendapatkan kenyamanan belajar di kelas. Mungkin Silvi bisa coba buat fokus sama pelajarannya, terus bisa bertanya kalau nggak ada yang bisa Silvi lakukan, dan bakal ngurangin main handphone sama tidurnya. Silvi juga bakal minta maaf sama teman-teman dan guru. Nah, itu solusi yang baik Silvi. Sekarang Miss juga akan belajar dan berusaha untuk membuat materi pembelajaran dan media pembelajaran yang menarik supaya nanti Silvi nggak akan bosan di kelas. Terus Miss juga akan sharing ya tentang informasi ini dengan teman-teman guru lainnya supaya nanti pembelajaran itu lebih menyenangkan, membantu Silvi belajar lebih dalam lagi. Dan satu lagi, gimana kalau kita buat jadwal tambahan untuk nanti bahas bareng-bareng materi yang paling Silvi mengalami kesulitan. Makasih ya Miss, Silvi setuju sih. Sama-sama Silvi, sekarang Silvi bisa kembali ke kelas dan mulai semangat yang baru ya. Ya Miss, terima kasih banyak. Baik Silvi, Miss percaya kamu bisa melakukannya. Miss akan berusaha untuk membuat suasana belajar yang nyaman di kelas. Nah, Silvi juga ya ke depannya kalau ada Silvi yang ingin Silvi sampaikan atau sesuatu hal yang tidak nyaman atau masih ada kesulitan belajar, jangan ragu ya untuk sharing, untuk menginformasikan hal tersebut kepada Miss. Ya Miss, Silvi bakal berusaha lebih baik. Bagus, Miss percaya sama Silvi. Mari kita sama-sama jadikan ini sebagai awal yang baru ya. Pas dulu, Pas Miss. ya, hati-hati ya. Iya. Penerapan konstitusi yang sudah saya lakukan di kelas 15, jadi ada siswa yang main HP dan berisik terus di kondisinya. Jadi kita bisa tidak menegurnya secara langsung ya, kita bisa dibawa ke satu tempat untuk menjaga harga diri siswa juga. Misalnya kita ajak ke tempat yang tenang di perusahaan misalnya, atau di
kantin mungkin juga boleh, tergantung kenyamanan anak didik bapak dan ibu. Mau diajak nonton nggak boleh ya Bu, harus di lingkungan sekolah berarti ya. Nah ini contohnya yang pertama saya melakukan validasi identitas. Jadi memposisikan diri supaya siswa itu nyaman dulu untuk mau bercerita. Jadi bikin salah itu nggak apa-apa, itu normal. Tapi nanti selanjutnya diberikan pengarahan, nanti takutnya kalau nggak dilanjutin jadi berbuat salah terus. Ini mulai melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi kita cari tahu kenapa siswa itu melakukan satu kesalahan. Akhirnya mau cerita nih. Sama pelajaran saya juga. Ini validasi tindakan juga, validasi identitas juga ini. Boleh dicampur-campur ya dalam percakapannya. Baru di tahap ini ketika kita sudah menemukan nilai keyakinan mengarahnya kemana nih, baru kita mulai menanyakan keyakinan yang diharapkan ada pada siswa. Nah di akhir kita bisa mulai memotivasi siswa-siswi kita bahwa mereka bisa memulai hal yang baru, tidak pernah terlambat untuk memulai hal yang baik. Hal yang baru, hal yang baik kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Nah, jadi ini proses menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Supaya nanti pembelajaran itu dapat membantu seluruh pelajaran dan selanjutnya untuk membuat jadwal tambahan untuk nanti bahas materi yang harus Ya, terima kasih, akhirnya selesai. Nah, itu terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah mau mendengarkan di jam-jam lelahnya berkampus-kampus. Untuk saya melakukan diseminasi disiplin positif, khususnya melakukan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Sukajaya. Ayo kita sama-sama mendisiplinkan, melakukan, menumbuhkan budaya positif dimulai dari diri kita sendiri dan anak didik kita sendiri, supaya tercapai siswa-siswi yang sesuai dengan filosofi Ki Dewantara dan kurikulum Merdeka tentunya, siswa-siswi yang berakhlak mulia, siswa-siswi yang bertanggung jawab dan mandiri. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat upacara kali ini, Ibu ingin menyampaikan tema
pentingnya budaya disiplin positif. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing dengan disiplin. Disiplin itu sebagai bentuk patuh terhadap tata tertib yang ada di sekolah. Namun positif itu apa? Disiplin positif itu seperti apa? Nah, disiplin positif ini adalah satu aktivitas pembentukan karakter yang bukan didasarkan pada motivasi ekstrinsik. Jadi motivasinya bukan munculnya dari luar, tapi munculnya dari dalam. Dalam sebuah teori, ini sebagai sebuah teori dari Dr. William Glasser, teorinya bernama teori kontrol. Beliau mengatakan bahwa disiplin positif itu adalah tentang bagaimana kita bisa memberikan pengembangan karakter kepada siswa dengan didasarkan memunculkan motivasi internal. Motivasi internal itu apa? Motivasi internal itu motivasi yang munculnya dari dalam diri sendiri. Jadi, ketika kalian melakukan suatu disiplin positif, munculnya bukan karena rasa takut, bukan karena ingin dipandang oleh orang lain, tapi munculnya karena kamu merasa membutuhkan disiplin positif itu. Ibu sangat setuju dengan sebuah quote atau sebuah kata mutiara bahwa pertama kita harus berhati-hati dengan lisan, karena lisan itu akan menjadi, mohon maaf, diawali dengan pikiran. Pertama kita harus berhati-hati dengan pikiran, karena pemikiran itu dia akan menjadi sebuah ucapan. Dan kita harus berhati-hati dengan ucapan, karena ucapan itu nantinya akan menjadi perbuatan. Dan kita harus berhati-hati dengan perbuatan, karena perbuatan-perbuatan itu nantinya akan menjadi kebiasaan kalian. Dan kebiasaan itu yang nantinya akan menentukan masa depan kalian. Atau kalau bahasa kita, karena kita seorang muslim, kita meyakini itu sebagai takdir. Takdirnya mau takdir yang baik atau negatif, kebiasaannya mau kebiasaan yang positif atau negatif. Kamu pengen punya masa depannya yang positif atau yang negatif? Positif. Maka harus diawali dengan disiplin positif. Nah, contoh disiplin positif di sekolah seperti apa? Contohnya ada banyak sekali, tapi yang ingin di-highlight ada 4 disiplin positif yang bisa kamu mulai lakukan di sekolah. Tapi ingin kalian mulai hari ini mulai mencari motivasi intrinsik, mulai menemukan alasan-alasan kenapa kamu harus melakukan disiplin positif bagi diri sendiri. Misalnya, yang pertama adalah disiplin positif berkaitan dengan ketepatan waktu sekolah. Jadi dengan tidak telat ketika berangkat sekolah. Mungkin awalnya yang tidak, ya siapa yang suka telat di sini? Nah, ini yang di depan ya, contohnya mungkin ya, yang di depan beberapa kali mungkin telat, yang di depan ini berarti nggak telat. Nah, alasan kalian berangkat sekolah tidak telat itu apa? Kira-kira alasan kamu datang ke sekolah tepat waktu itu apa? Apa? Mana ini suaranya? Nggak ada. Alasannya itu kan mungkin bisa jadi ada yang karena takut dimarahin sama gurunya karena datangnya telat. Kalau piketnya Mus Asri atau Bu Ana suka suruh ngebersihin WC kalau datangnya telat. Atau biar terlihat rajin di depan ayam, mungkin ada yang seperti itu ya. Nah, itu motivasi-motivasi yang munculnya masih dari luar atau disebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah, seiring kamu mengikuti kegiatan belajar di sekolah, maka mulai digeser motivasinya dari yang tadinya motivasi yang munculnya dari luar, mulai digeser kamu cari motivasi yang datangnya dari dalam atau disebut dengan disiplin positif. Misalnya tadi yang pertama berkaitan dengan ketepatan waktu, berarti motivasinya menurut ibu, kalian ketika datang ke sekolah tepat waktu itu adalah bagian dari penghargaan diri kamu, baik terhadap diri kamu sendiri dan menghormati guru dan teman-teman. Kenapa disebut penghargaan diri? Berarti kamu sudah belajar bertanggung jawab, karena sudah tahu sekolah masuknya 7.15. Berarti sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai siswa, saya nggak boleh telat. Kemudian itu juga bentuk kamu menghormati guru. Harusnya guru masuk kamu ada, ini karena kaliannya telat, contohnya misalnya yang telat, kan jadinya terganggu jam pembelajarannya. Akhirnya bukan hanya merugikan guru, tapi juga merugikan teman-teman sekelas. Karena kan harus nanya dulu kenapa telat dan sebagainya. Itu akhirnya akan merugikan bukan hanya diri sendiri, tapi juga guru dan teman-teman sekelasnya. Kemudian yang kedua, disiplin positif yang kedua adalah menjaga kebersihan
kelas dan sekolah umumnya. Kenapa menjaga kebersihan itu penting? Motivasi intrinsik apa yang harus dimunculkan? Karena kita meyakini bahwa kelas yang bersih itu akan menghadirkan suatu kenyamanan. Kalau kelasnya nyaman, maka belajarnya juga akan nyaman. Kalau kelasnya bersih, belajarnya fokus nggak? Fokus? Iya pasti. Kalau kelasnya kotor, jadi fokus nggak? Enggak. Maka dari itu, kamu ganti sekarang mindsetnya bahwa kelas yang bersih itu adalah untuk kenyamanan diri sendiri. Setelah itu memberikan kenyamanan untuk teman-teman yang lain dan guru-guru yang masuk ke kelas. Jadi gurunya betah masuk ke kelas, jadi nggak pernah ada jam kosong. Kamu lebih senang jam kosong atau jam ada gurunya? Ada gurunya ya, makanya kelasnya harus bersih. Kemudian yang ketiga itu adalah kalian harus membiasakan untuk menghormati guru, itu juga menyayangi anak murid dan menyayangi teman-teman atau sekolah atau teman-teman sekelas. Dengan kita menghormati guru, maka kamu sudah menampilkan karakteristik etika yang baik. Dengan kamu menyayangi teman-teman, maka kamu juga telah memberikan perasaan nyaman kepada teman-teman kalian. Dan yang keempat adalah bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Yang kamu mengerjakan tugas tidak harus nilainya sempurna, tapi dengan kamu mengerjakan tugas berarti kamu sudah membangun karakteristik mandiri dan bertanggung jawab dalam diri kalian, dalam diri sendiri khususnya. Motivasinya harus itu sendiri. Kalau saya ngerjain tugas, itu yang dapat nilai saya, bukan teman-temannya, ya nggak? Kemudian saya juga belajar tentang mandiri dan bertanggung jawab. Maka disiplin positif itu adalah ada 3 hal penting yang harus kamu perhatikan. Yang pertama adalah tentang kontrol diri. Yang bisa mengontrol kamu itu guru atau kamu sendiri? Kalau misal ada guru yang memberikan konsekuensi, tapi kamu nggak mau menerima konsekuensi itu, berarti yang memberikan kontrol itu guru atau kalian? Pada akhirnya diri sendiri ya, kalian mau menerima konsekuensi itu atau enggak kan diri sendiri yang merelakan diri ya. Maka dalam disiplin positif itu 3 hal penting yang harus diutamakan, yang harus kalian perhatikan. Salah satunya adalah kontrol diri, kemudian motivasi yang munculnya dari dalam diri sendiri, dan yang paling terakhir adalah kamu belajar tentang bertanggung jawab. Nah, demikian.